Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Mukarromah. Perkenalkan, nama saya Nuraida Adi. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra. Perkenalkan, nama saya Siva Sofia. Baik, di sini saya akan membacakan definisi masa praksara. Zaman praksara di mana manusia belum mengenal yang namanya tulisan, sehingga hanya mengandalkan sisa-sisa fosil saja dalam melakukan komunikasi dan mempelajari kehidupan. Contohnya zaman batu logam. Praksara atau nileka atau prasejarah sendiri secara harafiah berarti sebelum pra, dan tulisan aksara ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengandalkan fosil sisa makhluk hidup yang telah membantu dan artefak sisa peralatan manusia yang telah membantu untuk mempelajari kehidupannya. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Ciri-ciri masa praksara dan peninggalan masa praksara. Menggunakan peralatan yang sangat sederhana seperti membuat senjata dari batu, logam dan kayu, belum mengenal teknik memasak, sehingga hasil buruan umumnya dimakan mentah atau dibakar. Pada zaman praksara ini sudah ditemukan api yang membantu untuk memasak makanan dan perlindungan. Peninggalan zaman praksara. Nekara, Candrasa, Arka Perunggu, Moko, Becana Perungu, Kapa Persigi, Mata Panah. Baik, saya persilakan ke pemateri yang ketiga. Masa pembabakan. Arkaikum. Zaman ini merupakan zaman tertua. Kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas LHO. Alhasil pada zaman permukaan bumi masih jauh dari stabil sehingga tidak ada kehidupan pada masa ini. Contohnya, zaman Arkaikum atau Arkeozoikum merupakan zaman permulaan bumi yang ditandai dengan terbentuknya kehidupan awal berupa sel prokariotik. Contohnya, Cyanobacteria atau dikenal juga sebagai ganggang biru hijau. Oke, saya akan pasrahkan pemateri selanjutnya. Masa pembabakan. B. Nah, ini zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptili, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Di bawah ini adalah gambar makhluk hidup yang hidup pada zaman Paleozoikum. C. Zaman ini bisa juga disebut zaman Berungder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 110 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui, namun tingkat populasi masih sangat rendah. Iklimnya hangat dan kering yang disebabkan oleh pertumbuhan serta memperkembangkan flora dan fauna. Mulai timbul dan mengembangkannya sebagai jenis tumbuhan berdaun lebar, amfibi, ikan, binatang selata, dan hewan menyusui pertama. Terbatasnya menyebabkan flora dan fauna. Oke, aku kasih ke materi yang selanjutnya. Yang kemudian Neozoikum. Yang pertama, Neozoikum itu ada Taisir atau zaman ketiga. Zaman Taisir berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera. Tersier adalah interval perubahan geologi iklim, oceanography,
dan biologi yang sangat besar. Ini mencakup transisi dari dunia yang hangat secara global yang berisi permukaan laut yang relatif tinggi dan didominasi oleh reptil ke dunia kedualisasi kutub, zona iklim yang sangat berbeda dan dominasi mamalia. Yang kedua, kuarter atau zaman keanekaragaman. Zaman kuarter ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga zaman ini menjadi zaman terpenting, kemudian dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Pleistosen dan Holocene. A. Zaman Pleistosen atau Diluvium berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun. Pada selama ini ditandai dengan adanya manusia purba. Zaman Holocene atau Alluvium berlangsung kira-kira selama 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo spesies yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern sekarang. Oke, cukup sekian presentasi masa praksara ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.